Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, anggota DPRD DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Syaifullah, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, rekan-rekan media, dan tentunya masyarakat dan tamu undangan yang berbahagia. Senang sekali saya rasa media pada Sabtu pagi ini dapat menjadi saksi bersama-sama Anda semua dalam peresmian dalam pembukaan wisata Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini Sabtu 12 September 2015. Dan hadirin yang berbahagia, ini merupakan suatu wujud bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin lebih dekat dengan masyarakatnya dengan cara mengizinkan masyarakat untuk melihat apa sih nilai-nilai yang terdapat di gedung Balai Kota ini sendiri, nilai-nilai sejarah apa saja, dan juga ruangan-ruangan kerja apa sih yang biasa dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap harinya. Namun, sebelum kita memulai acara, saya akan terlebih dahulu membacakan sejarah dari gedung Balai Kota ini sendiri. Berawal dengan terjadinya pemekaran kota ke arah selatan, pemerintah pun ikut berpindah ke arah selatan. Ini mengakibatkan dibangunnya kantor-kantor untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah, tidak terkecuali Balai Kota atau saat itu disebut Stadwis. Kantor Balai Kota sendiri berpindah dari Batavia Lama pada tahun 1913 ke sekarang dikenal Jalan Tanah Abang Barat nomor 35 Jakarta Pusat. Dari lokasi ini kantor Balai Kota pada tahun 1919 pindah di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8 hingga 9 Jakarta Pusat sampai sekarang. Masing-masing bangunan yaitu gedung Jalan Medan Merdeka nomor 8 dipergunakan sebagai kantor dan juga tempat kediaman Presiden Jawa Barat. Sedangkan gedung di Jalan Medan Merdeka nomor 9 digunakan untuk kantor MNT Batavia dan rumah kediaman Burgermeister. Pada tanggal 1 Oktober 1926, kantor MNT Batavia di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 9 diganti menjadi kantor Staatsgemeente Batavia. Sampai masa kependudukan Jepang, kemudian masa Jepang yang berkuasa di Indonesia tahun 1942 hingga 45. Gedung ini diganti sebagai kantor Toku Betsushi dengan kepala pemerintahannya disebut Shityo. Karena pada masa Jepang Toku Betsushi sebelum Sake Nakamoto diangkat menjadi Toku Shityo pada tanggal 24 Agustus 1942.
Kepala Pemerintahan Daerah Kota Jakarta dipegang oleh orang Indonesia bernama Bagindo Dahlan Abdullah. Sakae Sakamoto menjabat sebagai Kepala Jakarta Tokubet Susi sampai tanggal 21 Juli 1943 dan kemudian digantikan oleh K. Yosi yang kemudian diganti oleh Mas Setiawan sampai masa pemerintahan Jepang berakhir di Indonesia tahun 1945. Masa Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nama Jakarta Tokubet Susi diganti menjadi Pemerintahan Nasional Kota Jakarta dan kepala pemerintahannya disebut Wali Kota. Namun kantor Pemerintahan Nasional Kota Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 9 kemudian disebut Balai Agung dan sebagai Wali Kota pertama adalah Suwiryo. Pada masa Wali Kota Suwiryo, yakni sekitar tahun 1954, pertama kali dilakukan pengembangan kantor di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 9. Kantor Kota Praja Jakarta Raya yang ada waktu itu dirasa terlalu kecil, sehingga tidak mampu lagi menampung volume kegiatan penyelenggaraan administrasi maupun pelayanan masyarakat. Wali Kota Suwiryo memilih gedung yang terletak bersebelahan dengan kantor Kota Praja Jakarta Raya, yakni di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8. Waktu itu, gedung ini dipergunakan sebagai tempat tinggal dan kantor Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Setelah diadakan pendekatan dan pembicaraan beberapa kali, disetujuilah bahwa gedung di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8 Jakarta Pusat diserahkan kepada pemerintah Kota Praja Jakarta Raya. Sebagai gantinya, Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda menerima sebuah gedung di Jalan Medan Merdeka Timur. Gedung kantor yang baru ini dipergunakan sebagai kantor wali kota dan tempat sidang anggota Dewan atau DPRD. Penggunaan gedung sebagai kantor Kota Praja Jakarta Raya berakhir dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1961 tentang penggantian sebutan Kota Praja Jakarta Raya menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kepala pemerintahannya tidak lagi wali kota, melainkan seorang gubernur, berarti setingkat provinsi atau daerah tingkat 1. Peristiwa penting ini terjadi pada saat Wali Kota Sumarno yang diangkat sejak tahun 1960. Untuk selanjutnya, sejak tahun 1961, Sumarno menjabat sebagai Gubernur Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sejak itu penggunaan gedung Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8 hingga 9 Jakarta Pusat hingga sekarang ini yakni sebagai kantor Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pada gedung Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berkantor di samping ada beberapa unit kerja lainnya. Secara fisik, pada mulanya di Kompleks Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta terdapat dua bangunan kuno. Kedua gedung kantor Balai Kota ini terdiri atas sebidang tanah seluas 26.300 meter persegi yang terdiri atas beberapa nomor elektronik, yakni nomor 6469, 7222, 13739 dan nomor 13794. Berdasarkan nomor e-tendong tersebut dapat diketahui tentang riwayat tanah tersebut. E-tendong Reporting 6469 dengan akte tanggal 4 April 1859 nomor 208 merupakan tanah Kota Praja atau tanah pemerintah Hindia Belanda. E-tendong Reporting 7222 akte tanggal 1 Februari 1921 nomor 268 merupakan tanah Kemerdekaan Batavia atau tanah milik pemerintahan Belanda. E-tendong Reporting 13739 merupakan akte tanggal 15 November 1921 nomor 1969 juga merupakan tanah Kemerdekaan Batavia. E-tendong Reporting 13794 akte tanggal 3 23 November 1920 merupakan tanah milik dari firma McLean Watson and Company. Sejak tanggal 27 Februari 1940 menjadi milik Dr. Theodore Van Gogh. Dan selanjutnya, sejak tanggal 16 Juli 1954 menjadi milik Kota Praja Jakarta Raya. Terakhir pada tanah seluas 26.300 meter.
Menurut P24, Gambir merupakan tanah atas nama pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta dan ini diuraikan dalam Gabres 28 September 1980 nomor 48231-980. Karena bangunan yang berasal dari sekitar abad ke-19 ini berdaya teruskan, bangunan semacam ini banyak kita jumpai di daerah Walter Garden dan saat ini daerah Gambir dan sekitarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, bangunan di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 9 dibongkar. Kemudian selanjutnya area ini didirikan bangunan bertingkat yang terkenal dengan nama Kompleks Balai Kota. Sedangkan bangunan kuno yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8 Jakarta Pusat masih berdiri dengan megah. Dan hadirin yang berbagai, itulah tadi sejarah dari gedung Balai Kota sendiri. Untuk memulai acara kita akan langsung mendengarkan laporan dari Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama membacakan doa agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu kami persilakan untuk bacaan doa Bapak Hamid. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fid jasadi wa ijadatan fil 'ilmi wa barakatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina musabbatal maut wa najatan min ar-ruh wa al-jisad. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Wisata Balai Kota. Kepada Bapak Agustino dan Nomat, kami persilakan. Terima kasih Bapak Gubernur Provinsi Jakarta, yang saya hormati Bapak-bapak dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta seluruh hadirin yang hadir di sini. Atas perkenan Bapak Gubernur, izinkan saya Pak melaporkan perkembangan kesiapan dari wisata Balai Kota. Sejak Bapak memerintahkan kepada saya pada tanggal 28 Agustus lalu, Pak, kami langsung melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait, termasuk juga dengan 3 unit lainnya, Pak, di antaranya Bank DKI, Desa Nasional, dan Desa PKK. Kemudian pada tanggal 4 September kita siap dan kita sepakat untuk membuka wisata Balai Kota. Terdiri dari belanja kuliner, belanja kerajinan, belanja bahasa, penjelasan atau sosialisasi mengenai Jakarta Smart City, dan kemudian juga mengenai ruang-ruang yang ada di Balai Kota. Pada kesempatan ini Pak, kami mohon, karena ini baru pertama kali Pak diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI, tentunya pasti ada kekurangan-kekurangan. Kami pasti akan melakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan dalam rangka perbaikan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga baru saja Pak mendapatkan tambahan kegiatan, yaitu ruang perpustakaan mobile Pak, terletak di sisi sebelah timur dari Termancur. Dan pada kesempatan ini Pak, kalau Bapak berkenan, Ibu Tinia dari Dinas Arsip akan menyerahkan peta asli Pak, original dari Belanda, tentang denah Balai Kota sejak akhir abad 18. Kami persilakan di sini.
Demikian laporan dari saya Pak. Terima kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lusri dan Mawar kami selamat kembali kembali. Dan hadirin kita akan memasuki acara puncak kita, yaitu sambutan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang sekaligus akan membuka secara resmi wisata balai kota dengan ditandai pemukulan gendang diikuti tari tampak gendang. Kami silakan Bapak Gubernur untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam Betawi. Kalau ini salam Abang-Abang. Ya, saya pertama harus mohon maaf yang saya hormati ada Pak Sekda, ada Pak Kapolda, Pak Wakili, Pak Pangdam dan Wakili, yang terhormat Ketua DPRD yang mewakili Jakarta, dan para pejabat juga para pengunjung dan para media semua. Saya tidak pikir seperti ini acaranya. Saya bilang jam 9 buka saja. Nanti saya jam 10 saya nyelonong aja gitu belakang. Ini pikiran saya. Jadi jam 10 saya mohon maaf kalau tunggunya gitu lama. Saya pikir ya jam 9 ya udah rame-rame aja sudah kan. Saya jam 10 ya saya diam-diam lewat aja gitu. Jadi nggak apa-apa. Mau buat diajarkan, jadi maksud kami buka ini. Pertama, saya membayangkan saya sebagai warga Jakarta. Saya kebetulan sering kalau pulang kerja itu sudah gelap. Jadi waktu saya keluar dari sini, saya lihat Monas, lihat halaman itu luas. Saya pikir kalau duduk-duduk di sini lihat Monas enak benar ya. Jadi orang Jakarta kan nggak semua punya rumah yang halamannya luas. Tidak semua orang punya rumah yang punya teras yang luas. Kalau kita di kampung itu orang kaya terasnya agak luas, duduk gitu ya. Dia lihat ke jalan. Nah saya pikir ini kan dulu kan rumahnya penguasa Belanda ini. Jadi orang Belanda tuh enak benar dia duduk sini kan kalau rumah Monas duduk itu luas. Nah kenapa nggak boleh orang Jakarta ngerasain punya rumah kayak orang Belanda dulu gitu, duduk-duduk. Nah ini yang pertama, di tamannya. Yang kedua, mungkin orang juga pengen tahu kan gubernur dulu siapa? Banyak orang nggak ngerti. Fotonya kayak apa? Gubernur DKI ini dulu ganteng-ganteng semua, cakep-cakep. Fotonya kan bisa foto di situ. Ya kita nggak pernah bayangkan udah gubernur sudah lama kita harus foto di situ. Nah apalagi yang saya harapkan, saya juga harap nanti orang bisa lihat seluruh Jakarta. Ada sebuah ruang komando, ada duduk, Anda bisa lihat seluruh pelosok Jakarta. Sampai semua laporan itu ada di lantai 3. Kami sedang bangun. Sebenarnya alat ini sudah ada di handphone, di aplikasi itu, portal data smart city semua sudah ada. Tapi itu bukan layar gede. Nah kita pengen orang Jakarta itu kalau lagi duduk, dia pengen bayangin Jakarta seperti apa, dia duduknya di situ, dia bisa lihat semua. Nah ini yang kita siapkan akhir tahun jadi nanti. Nah kami juga berharap banyak anak-anak muda itu pinter-pinter, dia pengen tempat kumpul loh. Dia tempat kumpul yang agak murah kira-kira gitu, bisa tukar pikiran. Kita melengkapi dengan wifi yang kuat ini. Kita punya apa istilahnya ya? Kita berapa gigabyte ini? Berapa gigabyte itu? Gede. Yang punya DKI kencang banget lah. Kalau internet itu super kencang. Nah kalau anak-anak bisa nongkrong di sini, Jumat Sabtu, ini juga orang berantem bisa santai begini. Nah terus ibu-ibu yang bisa produksi makanan atau souvenir yang baik, itu kan butuh tempat pameran yang gratis. Anda mau jualan, mau ikut pameran, mau bayar berapa duit? Nah ini ada UMKM, ada Dekranasda macam-macam, dia bisa mulai jualan di sini. Bisa tulis nomor teleponnya, promosi, terima pesanan juga banyak. Nah makanan kita juga boleh kenalkan. PKL yang masuk harus tidak ada bahan berbahaya. Nah ini juga warga rusun juga kita mau berdayakan. Kita juga akan terus memberi pestikan gratis. Akan terus jalan dari sini sampai ke Ratu Plaza. Kita mau pesan 100.
Hanya belum masuk di katalog gara-gara Mercedes yang disumbang itu ada masalah soal sasis. Udahlah, kalau usah banyak ngomong aja, capek saya. Udah kesel saya itu. Yang made in Tiongkok, merek WXI nggak jelas boleh jalan di sini. Yang Mercedes nggak bisa. Ya udahlah, saat ini saya ribut lagi. Dari buku dulu saya sama semua orang. Jadi kalau saya yakin, kami juga ingin soal PTSP, kami ingin soal kalau jadi udah sempat, itu kalau mau buka. Jadi orang Jakarta yang nggak sempat urusan macam-macam, kami mau buka juga Sabtu Minggu. Jadi betul-betul dari ditukar aja. Pegawai yang masuk Senin Selasa nggak usah masuk. Kayak pendeta gitu loh. Pendeta kan minggu kerja Senin yang libur tuh. Dia sama, kita tinggal atur aja pegawai kita seperti itu. Satpol PP juga banyak nganggur yang sudah kalau banyak. Dari jam kecamatan kita gilir aja jaga ruangan. Jadi orang-orang bisa merasakan kalau rapat gubernur masih duduk di kursi rapat gubernur itu ya, PPLT bisa dibuka. Ya mau gaya-gaya foto boleh lah. Nah, tadi ada yang usul mau foto sama gubernur terus, masa aku mesti berdiri terus? Kalau itu bikinin aja foto kayak saya berdiri tingginya sama gitu loh, Pak. Jadi udah sampai itu foto kayak mirip aja lah. Ya model itu kan di kantor ini bisa foto aku ada gitu. Nah bilang foto presiden saya mesti nggak izin. Sebetulnya saya berpikir kalau boleh semua gubernur dia dibikinin tuh Pak. Jadi kita bisa foto sama Pak Isa Diki, ya kan? Tidak foto sama Pak Karyos. Jadi semua gubernur itu ada ukurannya persis tingginya. Jadi orang bisa merasakan, bisa foto sama Pak Henkantung. Ya asal yang dibawa mimpi aja ya, udah pada meninggal soalnya. Ya boleh aja duduk apa sesuatu. Nah yang penting bagi saya tempat itu harus bermanfaat, harus jaga kebersihan bersama. Bayangin kalau sore-sore kita nongkrong di situ. Ini bagian umum mesti beliin makanan burung juga Pak. Gantung itu makanan burung. Kalau digantung pepaya, datang tuh kutilang banyak. Dari pagi ini di rumah saya ada 3-4 ekor kutilang. Mangganya yang matang saya korbanin dari petik. Datang tuh kutilang. Kalau burung-burung perkutut gak usah ngomong. Dilemparin lama-lama pasti datang. Nah itu model-model ini yang kita dilakukan juga piara merpati juga Pak ini Pak. Kita juga piara merpati. Memang kotorannya kemana-mana sih. Jadi saya pikirin. Tapi ikannya mesti kasih ikan koi. Koi yang sunter aja, yang hutan. Jadi kalau mati kayak rumah saya juga koi yang hutan loh. Tinggal 10 hari nggak mati juga. Ya jadi saya harap segera selesaikan yang smart city supaya ada showroomnya. AI Jakarta juga promosi dan saya berharap dinas tenaga kerja semua dinas memanfaatkan ini juga untuk sosialisasi. Bisa dinas tenaga kerja bisa pembukaan pelatihan sopir truk, sopir bus, operator alat berat, pelatihan kerja, itu bisa. Jadi kita ingin melakukan seperti ini. Intinya di tempat orang mempertontonkan atau menawarkan sesuatu tapi tidak bayar. Dan kita yang nanggung. Jadi gini, yang tidak disiplin ya usir aja. Yang penting umum jangan malakin orang ya. Nanti PKL dimalakin, yang dagang dimalakin. Semua lapak dijualin. Ini lapaknya siapa. Ini nggak bisa. Kita juga akan segera memperluas trotoar nanti. Dan sekali lagi dengan mengucap syukur pemerintah. Jadi pembukaannya pemerintah. Ayo udah, kalau itu sampai sini aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kita akan membuka secara resmi wisata Balai Kota dengan ditandai pengumpulan gendang diikuti tadi rapat gendang Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan perwakilan dari anggota DPRD Bapak Raden Abdul Lubis didampingi dengan Bapak Sekda. Silakan. Dan juga para deputi gubernur untuk dapat mendampingi Bapak Gubernur DKI Jakarta. Dalam hitungan
ketiga, kita akan sama-sama membuka wisata Balai Kota. 1, 2, 3.